Bismillah, perkenalkan saya peserta PPG dalam jabatan 2020 akan melakukan praktik pembelajaran untuk UKIN. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran matematika pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Saya absen dulu ya. Di sini ada Akbar, ada Alfi, Ardiansa, Arkan hadir. Hadir. Akbar Hanif hadir. Kemudian ada Irfan hadir. Hadir Pak, hadir. Oke. Baik. Saya cek dulu ya suaranya. Jelas nggak suara saya di kalian sama gambarnya? Cukup jelas. Jelas, insya Allah. Oke, insya Allah jelas ya. Nah, kita masuk di nearpod kalian. Silahkan dibuka nearpodnya. OTW Pak. Oke. Dibuka nearpodnya ya. Sudah semuanya? Kalau yang belum bisa buka ya OTW aja. Nanti tinggal lihat di presentasi di Google Meet-nya. Nah, sekarang kita coba refresh dulu nih. Kita liburan dulu ya. Kan udah kelamaan belajar ya. Kita butuh refresh dulu untuk menyegarkan pikiran kalian. Ada yang tahu nggak sih ini di mana? Venice. Eropa. Venice ya. Belanda, Di mana Pak, tuh Belanda. Venice? Di Italia ya. Italia. Italia apa Belanda? Bekasi. Italia sonoan lagi. Bojong gede no. Sonoan Italia lagi. sonoan lagi ya. Ya Masya Allah ya. Ini kalau di Indonesia ada nggak sih kayak gini? Bekasi Pak. Apa Oh, floating Bekasi ada market? ya. Allah. Ada. Floating market Kalimalang. ada ya. Iya benar. Kalimalang Floating itu Pak, market Kalimalang. ada. Kalimalang ya. Nah, next Kalimalang kayak gini Insya Allah. Amin. Amin. Oke, nggak apa. Kita lanjut ke materi kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya apakah kalian masih ingat berkaitan dengan materi sebelumnya tentang permutasi? Masih ingat sedikit. permutasi? Ingat-ingat sedikit ya. Jadi permutasi samar-samar ya. Permutasi itu adalah apa? Memilih banyaknya susunan ya. Memilih banyaknya susunan ya. Memilih banyaknya susunan. Oke, untuk mengingat kembali kita ada persoalan nih. Terdapat 4 kandidat calon pengurus kelas di kelas 11 IPA. 3 siswa akan dipilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak permutasi 3 dari 4 kandidat calon pengurus yang mungkin terpilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara? Kira-kira di antara kalian ada yang bisa menjawab permasalahan ini? Saya Pak, Siapa ini? Akbar ya? Raka. Oh, Raka. Ya, silakan Raka. Bagaimana jadi jawaban untuk permasalahan ini? 4 faktorial Hmm. per 4 dikurang 3 faktorial Pak. Jadi Oke. sama dengan 24. Sama dengan 24 ya. 24 Ya, 24 pilihan ya. Kemungkinan ya. Oke, Iya, terima Pak. kasih Raka sudah membantu menjawab permasalahan yang sudah diberikan. Jadi Ya, Pak. ini merupakan bentuk permutasi. Permutasi 3 dari 4 ya. Seperti yang disebutkan oleh Raka, 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 24. Jadi ada 24 kemungkinan. Baik, kita lanjutkan. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang kombinasi gitu ya.
kombinasi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan LKPD yang sudah diberikan ya sebelumnya. Kalian mencoba dengan model discovery learning dan berdiskusi nantinya dan disiplin, aktif, serta jujur untuk menentukan nilai kombinasi dari permasalahan kontekstual dengan tepat gitu ya. Jadi nanti tujuannya adalah kalian dapat menentukan nilai kombinasi dari permasalahan kontekstual dengan tepat. Adapun dari urgensi materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah kalian dapat menentukan nilai kombinasinya atau kombinasi dari permasalahan kontekstual. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan bagaimana sih cara atau berapa banyak sih susunan atau kemungkinan ya misalkan bola yang kita ambil dari sebuah kantong gitu ya. Kemudian bisa juga mencari peluang bagaimana kita memenangkan sebuah undian gitu ya, undian yang gratis ya, itu kan boleh kan ya. Kalau yang berbayar tidak diperbolehkan. Dan banyak permasalahan yang lainnya. Kemudian yang ketiga sebagai materi syarat untuk mempelajari peluang. Jadi salah satu syarat kalian mempelajari peluang ya kalian harus memahami materi kombinasi ini. Selanjutnya berkaitan dengan mekanisme KBM pertemuan kali ini. Yang pertama setelah diberikan kode nirpot di grup WA nanti kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD sudah diberikan nanti didiskusikan secara kelompok. Bisa diskusi secara via WA atau juga diskusi langsung melalui Google Meet ya. Melalui Google Meet. Kalian bisa ngobrol dengan teman-temannya melalui Google Meet atau via WA. Yang ketiga, nanti setelah diskusi, hasil diskusinya dipresentasikan. Yang keempat, menarik kesimpulan dari apa yang didiskusikan. Dan dilanjutkan dengan kuis, games. Terakhir adalah refleksi kegiatan pada hari ini. Sampai sini ada pertanyaan untuk mekanisme KBM-nya? Jelas, Pak. Jelas ya? Insya Allah jelas ya? Jelas. Ya. Bawaannya bagus. Nah, sebelum kita belajar, kita tes awal dulu ya. Silakan kalian lihat soalnya di Nirpot atau di Google Meet. Ini untuk tes awal, waktunya 5 menit. Silakan kalian kerjakan. Kerjakannya bisa di kertas atau bisa langsung di Nirpotnya ya. Bisa langsung di Nirpotnya. Yang belum masuk Nirpot bisa kerjakan di kertas, nanti dikirim via WA. Permasalahan yang pertama, sebuah tim futsal akan mengirim perwakilannya dalam turnamen. Berapa banyak komposisi pemain yang terpilih jika tim futsal tersebut terdiri dari 11 orang? Kalau pemain futsal ada berapa orang sih yang mainnya? 5. 5 ya. Oke. Nah, itu sih bisa jadi clue tuh. Nomor 2. Dari sebuah kantong yang berisi 8 kelereng akan diambil 4 kelereng secara acak. Berapa banyaknya susunan kelereng yang terambil? Nah, ini kontekstual ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan ini. Yang ketiga, dari 5 negara ditunjuk 3 negara untuk menguji vaksin COVID-19 nih. Masih apa ya? Lagi rame-ramenya ya vaksin ya. Tentukan banyaknya susunan yang mungkin terpilih. Dan yang terakhir, siswa kelas 12 IPA sedang mengikuti ulangan matematika. Pada ulangan tersebut, setiap siswa diwajibkan mengerjakan 6 soal dari 10 soal dengan syarat 3 soal terakhir harus dikerjakan. Berapa banyak pemilihan soal yang dapat dilakukan siswa? Ya, silakan dikerjakan di kertasnya, coret-coret di kertasnya, kemudian di-upload di Nirpotnya atau via WA jika ada yang belum masuk ke dalam Nirpotnya. Waktunya 5 menit ya. Ada yang terkendala di Nirpotnya? Yang belum masuk, segera masuk. Kodenya sudah diberikan di grup WA. Pak, yang ada kendala di Nirpotnya tadi gimana, Pak? Udah masuk Nirpot belum?
Belum bisa, Pak. Belum bisa Oh, masuk belum dari bisa. Belum bisa masuk. Ya udah via ini aja. Kertas nanti kirim via WA, nggak apa-apa. Ya. Oke, Pak. Oke, waktunya satu ya. Disegerakan, di-upload di Nearpod-nya. Oke, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih atas waktunya untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Kita masuk ke pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan materi kombinasi ya. Nah, sebelumnya, kalian pernah dengar nggak infused water? Pernah. Pernah dengar Iya. nggak? Pernah kan? Infused Infused water itu apa sih? merupakan minuman yang terbuat Merupakan. dari air minuman. Iya ya, ada ya di situ ya. Iya, ada. Infused water itu adalah merupakan minuman yang terbuat dari air mineral yang dikombinasikan dengan beberapa potongan buah di dalamnya gitu ya. Jadi ini termasuk kita bisa gunakan cara kombinasi gitu ya. Misalkan gini, kita punya 5 macam buah gitu ya. Kita pengen tuh bikin infused water 3 buah ya, yang terdiri dari 3 buah. Kira-kira dari 5 buah itu gitu ya, ada berapa kemungkinan ya macam infused water yang bisa kita buat gitu kan. Seperti itu ya. Nah, itu bisa kita cari dengan apa? Dengan menggunakan teori atau konsep kombinasi. Nah, infused water ini juga dilirik sama banyak pengusaha ya. Sekarang tren minumannya juga banyak pengusaha yang mencampurkan ya buah-buahannya ke dalam produknya. Seperti itu. Ada seperti jeruk, mangga, apel, kurma dan sebagainya. Nah, kegunaan kombinasi juga banyak ya dalam dunia bisnis dan manajemen. Nah, bagaimana perhitungannya? Maka kita cari tahu melalui kegiatan yang pertama. Oke, ini kegiatan yang pertama sesuai dengan LKPD yang sudah kalian terima. Kegiatan yang pertama, di sebuah sekolah terdapat organisasi siswa intrasekolah atau disebut OSIS. OSIS tersebut memiliki 4 pengurus inti. Suatu hari OSIS tersebut diundang untuk studi banding, namun undangan hanya untuk 2 pengurus inti saja gitu ya. Dapatkah kalian membantu menentukan ada berapa kemungkinan susunan 2 pengurus yang akan dikirim untuk studi banding OSIS tersebut? Nah, ini silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian di kelompok masing-masing. Diskusi bisa melalui WA atau bisa juga melalui Google Meet ya. Silakan didiskusikan. Nah, hasil diskusinya nanti ditaruh di Nearpod ya, di Nearpod tuh hasil diskusinya kalian buat di Nearpod. Bagaimana, ada kendala? Yang lain paham? Ini caranya sama kayak yang ini kan Pak, yang sebelumnya yang futsal itu. Iya bukan sih? Iya. Oh iya. Iya, sama. Bentar, Pak. Ribet nulisnya pakai mouse. Oke, waktunya sudah habis. Kira-kira ada yang ingin menyimpulkan dari kegiatan 1? Irfan. Siapa ini? Irfan ya? Irfan ingin menyimpulkan kegiatan 1. Ya, silakan Irfan. Irfan. Woi. Iya, Pak. Ya. Dikumpulin dulu Pak informasinya Pak. Terus? Langkah 1 ya.
akan dipilih 2 pengurus inti mewakili OSIS dan 4 pengurus OSIS inti. Lanjut aja terus. Nah, terus yang ditanya banyaknya susunan yang dapat terjadi. Terus kita misalkan 4 pengurus adalah ABCD. Kita menggunakan cara mendaftarkan. Oke. Nah, terus dibuat deh kolom-kolomnya A, B, B, C, B, A, C, B gitu-gitu. Karena kombinasinya nggak berurutan, jadi yang sama ada 6, Pak. AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, AD sama dengan DA, BC sama dengan CB, BD sama dengan DB, CD sama dengan DC. Jadi banyaknya kemungkinan 2 pengurus yang bakal dikirim studi banding OSIS ada 6 susunan, Pak. Oke, terima kasih Irfan sudah mempresentasikan kegiatan 1. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi secara umum banyaknya susunan kombinasi R dari N objek itu dapat dirumuskan menjadi N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Oke, yang lain setuju ya kesimpulannya? Setuju banget, Pak. Setuju banget. Setuju, Pak. Setuju. Setuju Tidak banget. ada koalisi. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan yang kedua. Jadi benar ya kesimpulan yang disampaikan oleh Dedan bahwa kombinasi itu adalah N faktorial dibagi R faktorial N dikurang R faktorial. Oke, dengan kesimpulan tersebut silakan kalian mengerjakan kembali untuk yang kegiatan 2. Suatu partai akan mengadakan pemilihan calon kepala dalam Pilkada 2020. Saat pendaftaran terdapat 5 orang calon kepala daerah. Untuk Pilkada 2020 akan dilakukan pemilihan 2 orang calon kepala daerah yang mewakili partai tersebut. Dapatkah kalian membantu ada berapa banyak kemungkinan susunan yang terjadi? Silakan dikerjakan langsung di nirpotnya ya. Di nirpotnya silakan dikerjakan langsung. Oke. Untuk kegiatan 2 ada yang ingin mempresentasikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi pertama-tama itu kita kumpulin dulu informasinya. Kan ada 2 orang yang bakal jadi calon kepala daerah. Ada 5 orang calon kepala daerah juga. Masalahnya adalah kombinasi 2 objek dari 5 objek. Yang ditanya banyaknya susunan yang dapat terjadi itu berapa ya kan? Iya. Misalkan 5 orang calon kepala daerah itu ini ABCDE pakai cara mendaftarkan. Nah, jadi AB sama dengan BA, CD sama dengan DC, AC sama dengan CA, AD sama dengan DA, dan seterusnya. Yang sama banyak jadi ada 10. Nah, terus tadi rumus tadi jadi 5 kali kombinasi 2 yang ini nih. Iya, terus? Jadi 5 faktorial per 5 min 2 faktorial 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial
per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Oke. Terus? Terus sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 sama 2 kali 1. Oke. Nah, terus hasilnya 5 kali 2. Jadi banyaknya kemungkinan 2 orang calon kepala daerah ada 10 susunan, Pak. Oke, Masya Allah, 10 kemungkinan atau 10 susunan ya. Yang lain jawabannya sama? Sama Pak, sama-sama. Alhamdulillah. 10 per 10. Sama Pak, sama. Oke, kita lanjut ya ke kegiatan yang ketiga. Nah, kegiatan 3 ini ada permasalahan dari 8 siswa terbaik perwakilan kelas 2 SMA Future Gate akan dipilih 3 orang untuk mewakili sekolah dalam kompetisi cerdas cermat se-Provinsi Papua. Jika ke-8 siswa tersebut memiliki kemampuan yang cukup seimbang, berapa banyak susunan yang mungkin terpilih? Ya, silakan dikerjakan permasalahan di kegiatan 3 ini. Ada yang ingin mempresentasikan? Ada yang ingin mempresentasikan? Sebentar Pak, sebentar. Lagi dicoba-coba dulu. Oke, silakan. Pak, bentar Pak, butuh waktu. Gimana, ada kendala untuk permasalahan yang ketiga? Akbar, ada kendala Akbar? Oke, Akbar. Akbar mau mempresentasikan? Ya insya Allah jalan aja outcome-nya kita lihat. Oke. Silakan Akbar. Langsung dari nearpotnya aja ya. Oke. Jadi kan apa? Ada 3 masalah sama apa? Dari 8 objek, memiliki 3 objek dari 8 objek. Oke. Terus kita disuruh tanpa merhatiin susunan, kita suruh nyari kan beberapa banyak kemungkinan susunannya. Jadi 8 faktorial per 8 kurang 3 3 faktorial, terus 8 kali 7 ya kan? Iya. Kali 6. Lanjut. Ini udah. Kali 5 faktorial, terus ini 3 per 5 faktorial sama 3 faktorial, 8 dikali 7 kali 6 dikali 6 per 6, hasilnya ada 56 cara. Jadi ada 56 cara ya untuk memilih 3 objek dari 8 objek tadi ya, dari permasalahan cerdas cermat yang tadi ya. Oke, yang lain ada yang punya jawaban beda? Sama semua? Alfi, jawaban beda nggak? Sama Pak, sama. Sama Pak, ya? sama-sama. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, dari ketiga kegiatan tersebut ada yang ingin menyimpulkan? Saya Pak.
Oh ya, silakan. Jadi yang saya bisa simpulkan dari pembelajaran kali ini adalah kombinasi. Jadi di mana banyaknya cara menyusun R objek dari N objek yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang 1 faktorial. Oke, terima kasih ya sudah menyimpulkan. Saatnya kita kuis ya. Silahkan dikerjakan di Nearpod-nya. Kuis. Waktunya 5 menit. Silahkan. Sudah muncul belum? Belum, Pak. 3, 2, 1, let's go. Nah, ini soal kuisnya, silahkan dikerjakan. Kemudian di-upload di Nearpod atau bagi yang terkendala bisa upload di WA. Waktunya tinggal 1 menit, silahkan di-upload di Nearpod-nya hasil pekerjaan kalian. Jika ada yang belum masuk Nearpod, bisa upload di WA ya. Kita lihat sudah beberapa, sudah ada yang masuk. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan di-upload di Nearpod dan WA ya, hasil pengerjaan kalian. Kita lanjut dengan games ya. Gimana? Kita lanjut dengan games ya. Lanjut ya. Siap-siap ya. Nah, ini yang seru. Siap. Dibuka Nearpod-nya dan langsung gabung. Sudah ada beberapa yang masuk. Seru nih. Sudah siap semua? Belum, Pak. Belum. Sudah siap ya? Siap? Kita mulai. Waduh.
Oke. Posisi 3 besar ada Atila, Raka, dan Arkan. Dilanjut dengan Yanuar dan Alfi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti gamesnya. Oke, terakhir kita coba refleksi. Silakan kalian tulis menurut kalian bagaimana kegiatan pembelajaran pada kali ini. Silakan ditulis di Nearpod-nya. Pendapat kalian mengenai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebagai bentuk refleksi, sudah ada yang mengirim. Akbar ngirim apa nih? Logo doang. Komennya apa, Akbar? Oh, kepencet. Yang lain silakan. Atila. Bagus, insyaallah. Bisa diedit nggak, Akbar? Bisa, Pak. Bisa 2 kali. Oke, silakan. Arkan, asik sekali. Insyaallah. Sudah, yang lain? Baik, terima kasih sudah memberikan komentarnya berkaitan dengan refleksi KBM kali ini ya. Ada Raka Ariza, mantap. Karena dengan adanya pembelajaran kali ini saya tidak jenuh. Kemudian ada Yanuar, ini gambar siapa nih? Yanuar, Yanuar. Allah wala quwata. Baru dibahas. Bagus Oh, bagus ya. Oke. Jazakumullah khairan sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu berkaitan dengan peluang ya. Jadi materi kali ini bisa kita aplikasikan pada pertemuan selanjutnya yaitu peluang. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan karena masih dalam kondisi pandemik. Jaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan, betul. Alhamdulillah nggak pada ngantuk kan ya habis main game ya. Aduh. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Mari kita tutup untuk sesi pembelajaran kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Kasih Pak. Masya Allah. Sama-sama, makasih. Insyaallah. Seru banget, guys.